قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Yang menyebabkan orang diharamkan dari rizki itu dosa. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Orang itu dihalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Maka kita udah paham nih, bagaimana cara menghilangkan dosa? Istighfar, bertobat kepada Allah. Cerita Hasan al-Basri, ketika ada orang mengadukan kepada Hasan al-Basri, dia mengadukan tentang kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan, dan kekeringan kebun-kebun. Hasan al-Basri mengatakan, istighfar, minta ampun sama Allah. Ada yang bertahun-tahun tak punya anak, ada yang bertahun-tahun tak punya istri, atau tak punya suami. Sebagian akhwat, Ustaz, minta amalannya Ustaz, supaya cepat datang jodohnya. Anda katakan istighfar. Lalu dia katakan, apa hanya cukup istighfar? Yang mungkin kalau nak duduk atas stage pun boleh Ustaz, kalau mau duduk di sini. Bebas, mau duduk di mana aja. Boleh, kalau nak ni lagi depan. Boleh duduk atas stage. Iya, fadhal jamaah. Yang lebih dekat sama Ustaz lebih banyak hadiahnya. Nah, silahkan. Masya Allah, tak ada yang mau Abu Talha. Yang duduk ke atas kita kasih buku. Masya Allah, Masya Allah. Fadhal. Nah, ingat, kita lanjutkan. Ya, silakan kalau mau dirapikan kursinya. Enak duduk di atas apa di bawah, jemaah? Enak di atas, Ustaz. Kalau ngantuk tinggal tidur, Ustaz. Karena sudah ada sandarannya, jemaah, Masya Allah. Baik, jadi ingat, istighfar dan bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Cari waktu mustajab untuk istighfar. Seharusnya istighfar itu tak kenal waktu. 24 jam kita istighfar, Allah akan dengarkan. Tapi ada waktu-waktu yang lebih didengarkan oleh Allah. Ketika putra-putra Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada ayahnya, istaghfir lana, wahai ayahanda, mohonkan ampun buat kami. Kata Nabi Yakub, sa'astaghfiru lakum rabbi, aku akan beristighfar. Akan beristighfar, artinya dia bukan waktu itu beristighfar. Aku akan istighfar. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa Nabi Yakub mengakhirkan istighfarnya di sepertiga malam akhir. Dan kerjaan penghuni surga itu, Allah mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Kebanyakan orang, wallahu alam di Malaysia, tapi di Indonesia biasanya sepertiga malam itu buat nonton bola dulu. Karena banyak pertandingan bola memang karena perbedaan waktu itu di akhir malam. Sebagian orang pasang alarm. Dia pasang. Ditanya sama bininya, buat apa bang? Insya Allah mau nonton bola nanti. Bukan mau istighfar. Sebagian yang tidak bisa sholat malam istighfar. Ada sebagian ustaz, anak nggak bisa sholat malam ustaz. Oke, duduk istighfar. Pernah suatu hari
Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu di sepertiga malam akhir. Dia duduk nggak sholat. Duduk ketemu sama kawannya. Ya Aba Sa'id, fi mithli hadzal waqt, kata dia. Di waktu ini kau hanya duduk aja nggak sholat. Ngapain di sini, kata dia. Kata Hasan Basri, jiwaku nggak mau diajak sholat. Dia nggak mau diajak sholat. Dan dia minta aku tidur. Maka aku duduk, aku tidak mau mentaati dia. Aku mau duduk aja. Wallahi jamaah, terkadang kita perlu maksa jiwa kita tidak. Tidur tidak, engkau tidak mau diajak sholat, ya udah, aku nggak mau tidur. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Jiwa itu suka menyuruh kepada keburukan. Maka kita perlu untuk menantang jiwa kita dalam ketaatan kepada Allah. Jadi banyak istighfar. Kemudian di antara waktu istighfar jamaah, waktu duha. Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat duha itu, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Mungkin dulu kita sering baca doa selesai sholat duha, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka. Iya, ternyata hadis itu tidak sahih. Yang sahih adalah istighfar. Istighfar 100 kali. Dia tidak harus 100 kali. Artinya sebagian orang satu waktu ana cuma 3 menit. Karena ana kerja di kantor. Ana harus bekerja. Ya sudah istighfar. Selesai sholat istighfar di tempat kerjanya. Terus beristighfar. Kemudian ada sebuah hadis di halaman 19 ini. Ada sebuah hadis yang secara sanadnya diperselisihkan oleh para ulama. Tapi disahihkan oleh sebagian ulama. Di mana Rasulullah SAW mengatakan man aktsaral istighfar. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesempitannya jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Antum lebih suka mana? Rizki yang udah ketahuan tiap bulan. Kita tiap bulan dapat gaji. Sama di sini gaji juga. Taib. Dapat gaji 5.000 ringgit tiap bulan. Bagaimana perasaan antum ketika nerima? Ya biasa aja. Karena memang tiap bulan dapat. Tapi bagaimana tahu-tahu ada yang transfer ke rekening antum 1 juta ringgit. Antum mana rasa tak bisa tidur 2 pekan. Sujud syukur ya. Masya Allah. Ada di kota ana Jember satu orang. Dia dapat transferan 1 miliar. Tapi dia ditangkap polisi. Karena duit itu duit money laundry. Dia tangkap polisi, tapi ana nggak tahu apa-apa. Ada orang transfer sama ana, ya alhamdulillah, ana bersyukur. Akhirnya harus dibalikin duitnya. Tapi ingat, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itu rasanya berbeda.